Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in qadra wa qaddarahu taqdira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman la yastati'u lahumal hisabu atau wala hasra. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-92. Al-bastu ta'khudun nafsa minhu hadzaha. Keadaan lapang itu nafsu mengambil bagiannya dalam keadaan tersebut. Wal qabdu la hadzalin nafsi fi, dan keadaan sempit, kesempitan itu menjadikan nafsu tidak ada bagiannya sama sekali dalam keadaan itu. Ini kata mutiara ke-92, ada kaitannya dengan yang ke-91 sebelumnya. Li'anal basto jimalun, di sini dikasih alasan karena bastu keadaan luang itu merupakan wujud dari sifat Allah Jamal. Kelapangan kita itu adalah wujud dari sifat Allah Al-Jamal, sifat bagus, maha bagus. Wal qabdu jalalun, dan keadaan kita kesempitan itu merupakan wujud sifat Allah Jalal, maha perkasa. Kita terpaksa mau nggak mau, waktunya sakit tetap sakit, mau nggak mau waktunya mati ya tetap mati. Nah, itu terpaksa, menunjukkan sifat jalal, kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min sanil jamali ayat dia bikuli jimalin, dan sebagian dari tanda kemaha bagusan Allah itu akan datang pada hal-hal yang baik-baik saja. Wa aina huwal jamal, sama wa ainul jalal. Nah, terus di mana letak kemaha bagusan Allah itu? Disitulah, di balik itu juga ada kemaha perkasaannya Tuhan. Aina wa habibuka sama wa aduka. Seperti juga pernyataan di mana kedudukan seorang kekasih. Di balik seseorang kekasih, di situ juga ada musuh. Jadi di balik kekasih sebetulnya juga ada musuh, karena seseorang kita jadikan kekasih maka permusuhan tidak ada. Atau di balik seorang orang yang disayangi, dia adalah tunduk menghambakan diri, atau ya terpaksa, keterpaksaan dia karena saking cintanya, keterpaksaan untuk mengikuti apa sang kekasih. Karena itu dibalik kasih adalah juga di situ dibaliknya ada musuh juga. Aina wa arimhu sama wa al hasratu. Di mana letak itu keuntungan kita jika berdagang kemudian dengan untung. Di dalam keuntungan itu juga ada terkandung di dalamnya kerugian, bukan cuma keuntungan saja. Kalau kerugian bisa kita tekan sehingga menjadi keuntungan itu dalam masalah berbisnis. Wa mana dzalika annal maudhi alladzi yulaimun nafsa wa yaliku biha sama. Nah, di sini tempat yang bisa menyakiti nafsu, di situ juga ada
kedudukan nafsu yang patut berada di situ. Huwa hasaratul qalbi wa hijabur ruhi, yaitu nelongso getun getune hati, apa getun bahasa Indonesia, susahnya hati dan hijabnya roh. Ketika nafsu tidak disakiti, nafsu patut ada dalam diri kita, maka tertutuplah hijab kolbu atau hati kita menjadi sedih dan roh kita tertutup dari sang pembuat alam semesta, sang pembuat diri kita. Kita jika bisa menundukkan nafsu, maka kolbu kita akan hidup, akan senang, dan hijab roh kita terbuka sehingga mengetahui apa di balik diri kita itu sendiri. Karena itu di dalam hati juga dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui sejatinya diri kita, maka akan mengetahui Tuhan kita. Sejati ini diri kita, bukan yang berupa daging dan darah ini. Karena di balik daging dan darah ini ada yang hidup, yaitu roh. Rohlah sejatinya yang hidup di dalam darah dan daging ini, sehingga darah dan daging ini menjadi hidup. Dan di balik roh itu adalah Sang Maha Roh, membuat roh itu sendiri. Li'anal maudhu alladhi tuhyi bihin nafsu yamutu fihil qalbu wal maudhu alladhi tamutu fin nafsu yuhyi bil qalbu warroh. Di tempat di mana nafsu itu dihidupkan, maka hati itu menjadi mati. Dan di tempat yang mana nafsu itu dimatikan, maka hati akan menjadi hidup, juga roh menjadi hidup juga. Ini ada surat Yusuf bin Husain Ar-Razi mengirim surat kepada Syekh Junaid. La azakuka Allah ta'ma nafsika fa innaka indakoha la tadzuku ba'daha khairan abadan. Tulisannya isinya seperti ini. Aku tidak merasakan, Allah tidak memberi rasa kepada engkau rasa dirimu. Karena jika Allah memberi rasa pada dirimu, maka tidak ada kebaikan setelah itu selamanya. Itu sih suratnya. Abu Ali Al-Dakok berkata, Al-qabdu hakul hakiminka wal bastu hakoka minhu. Qabdu kesempitan itu adalah haknya Allah, al-hak darimu. Jadi ya Allah berhak menjadi kita sempit. Bukan kita harus jaluk enak-enak ke lapangan saja. Ya memberi kita kesempitan, kemelaratan, kesakitan, dan seterusnya. Ya hanya Allah. Allah itu sang pembuat kita. Ya terserah Allah. Wal bastu haqqaka minhu. Tetapi kelapangan memangnya hakmu dari Allah. Kita berhak untuk minta Allah, ya Allah berikan lapangan rezeki, panjang umur, kesehatan, anak saya baik-baik, pinter-pinter, dan tercapai cita-citanya. Kalau dewasa masuk surga, oh enak. Ya seterusnya itu hak kita. Tapi ingatlah, hak Allah juga punya hak yang kebalik dari itu semuanya.
Wali antakuna bihaqi rabbika aula min antakuna bihati nafsika. Tetapi hak Allah itu tentu derajatnya lebih tinggi dari hakmu. Jadi kita harus mendudukan di mana hak Allah itu lebih tinggi dari hak kita sendiri. Wa hadza kullu fi haqqil sairin. Ini hak bagi orang-orang berjalan rohani. Wa amal wasiluna al mutamakkinuna fala yu'athiru fihim jalal wala jimal. Adapun orang yang telah wusul nyampe kepada Allah dan sudah diperbolehkan masuk ke pintu kerajaan ilahi, gampangannya seperti itu, maka antara sifat jalal dan sifat jamalnya Allah yang muncul dalam diri kita itu sama saja, nggak mempengaruhi mereka. Wala yuharrikuhum qabdun wala basdun kama taqaddama, maka tidak ada pengaruh bagi mereka dia susah atau senang, sama saja. Makanya saya katakan kita harus punya moto S4, jangan mau S3. Apa itu S4? Susah senang sama saja. Jadi orientasi kita, kalau kita susah ya harus jangan terlalu susah, kalau kita senang juga jangan terlalu senang. Ingatlah di balik kesenangan itu ada apa-apa, dan ingatlah di balik kesusahan itu juga ada kesenangan. Itu moto kita. Kalau di dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusro, dibalin lagi inna ma'al usri yusro. Itu mengingatkan bagi kita semua yang mendapat kesusahan, kesempitan, sesungguhnya di balik kesempitan itu ada kesenangan. Ada jalan keluar, ada hal yang terbaik. Sebagaimana orang mau naik kelas 6, mau naik SMP, ada ujian dulu. Kalau ujian nggak lulus ya nggak naik. Itu. Li'annahum billahi wallahi wa minallahi wa ilallahi billahi tasrifuhum walillahi ubudiyatuhum wa minallahi wuruduhum wa ilallahi sudurum wa li'annallaha la syai'an dunna. Karena orang yang telah sampai wusul kepada Allah, semuanya hanya yang ada hanya Allah. Apa yang lakukan tujuannya ya hanya Allah. Ubudiyah mereka, segala yang ia lakukan orientasi untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, apalagi untuk dirinya sendiri. Dan semua yang ia lakukan, ia melihatnya itu anugerah dari Allah, dan kembalinya juga kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka Syekh Junaid mengatakan, al-khawfu yakbiduni warroja'u satoni wal haqiqatu tajma'uni wal haqu ya'rifuni. Khauf, ketakutan itu menjadikan saya kesempitan, dan roja, keluasan, kelapangan itu menjadikan aku harapan. Roja itu harapan, menjadikan aku menjadi luas, hatinya nggak sempit, pikirannya nggak tertutup. Wal haqiqatu yajma'uni, tetapi hakikat dari kelapangan dan kesempitan itulah yang mengumpulkan dalam diri saya. Karenanya ketika ada kelapangan atau kesempitan, sama saja bagi syara. Wal haqqu yufarriqoni, yang hak yang benar itu memisahkan saya dari yang lain. Ida qabadoni bil khaufi iktafani afnani, tatkala saya ketakutan maka fana, hilanglah diri saya, karena ketakutan itu semuanya aku sandarkan kepada Allah. Wa ila basatoni birrojai daroni alaya, tatkala aku mendapatkan kelapangan maka aku hanya berharap
hanya kepada Allah supaya membiarkan saya tetap dalam anugerahnya sehingga tetap dalam kelapangan. Wa idza jama'ani bil haqiqah ahdharani. Tatkala aku bisa mengumpulkan keduanya antara kelapangan dan kesempitan, melihatnya dari sisi hakikat, maka diriku kuhadirkan kehadirat ilahi. Wa idza faraqani bil haqi asyhaduni ghairi. Tatkala aku berpisah dengan Allah yang hak, maka akan menyaksikan selain Allah. Fagotoni, maka akan menjadikan tutup saya dengan Allah. Wa huwa fi kulli dzalika muharriki ghaira maskani wa mahrisi ghaira mu'nisi. Dan itu ketika saya menyaksikan pada selain Allah, itu malah menggerakkan saya, bukan malah menjadikan saya itu tenang. Dia menjadikan gersah, bukan hati saya malah tenang. Bihuduri lidauki ta'mi wujudi, karena merasakan rasanya wujud saya ini ada. Faletahu afnani anni famatta'ani awibi anni farohani. Tatkala aku bisa fana, tidak melihat itu semuanya, tidak melihat diriku ada, yang ada hanya Allah, maka diriku akan menjadi tenang. Ketika diriku hilang, maka menjadi nikmat. Rohun wa roihanu wa jannatu naim di dalam Al-Quran itu, maka terasa bahagia. Demikian, semoga bermanfaat bahwasanya bagi ahli ma'rifat yang wusul kepada Allah, antara kesempitan dan kelapangan itu sama saja, karena dia melihat semuanya itu bersumber dari Allah, dan di balik itu semuanya ada hikmahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.